Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang teori psikologi humanistik dari Erich Fromm. Nah sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ivana Mielin dengan NIM 141, yang kedua ada Kristovani dengan NIM 206, yang ketiga ada Sinta Uli dengan NIM 252, selanjutnya ada Rizky Chandra dengan NIM 275, selanjutnya ada Denisa dengan NIM 280, dan yang terakhir Selin dengan NIM 308. Nah langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Halo teman-teman, nama saya Ivana Meli Sitiachoa dengan NIM 8020202141. Saya akan mempresentasikan tentang gambaran umum teori psikoanalisis humanistik, biografi Fromm, dan psikoterapi. Gambaran umum teori psikoanalisis humanistik. Tesis dasar Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari kesatuan bersejarah dengan alam dan juga dengan satu sama lain. Namun mereka memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Fromm mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pengaruh faktor sosiobiologis, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Psikologi humanistik berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar atau basic anxiety. Fromm sendiri lebih dari sekedar teoretikus kepribadian, ia juga seorang kritikus sosial, psikoterapi, filsuf, dan ahli kitab antropologis budaya dan psikobiografis. Fromm mengadopsi pandangan evolusioner humanistik. Psikologi humanistik Fromm lebih melihat manusia dari sudut pandang sejarah dan budaya daripada sudut pandang psikologi saja. Biografi Erich Fromm. Pandangan Erich Fromm tentang sifat manusia terbentuk oleh pengalaman masa kecil mereka. Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman. Fromm merupakan anak tunggal dari orang tua Yahudi Ortodok. Ayah Fromm sendiri adalah anak seorang rabi dan ibu Fromm adalah keponakan Ludwig Krauss, seorang ahli Talmud terpandang. Pada masa kecil Fromm mempelajari kesaksian lama dari beberapa ahli ternama. Bisa dikatakan masa kecil Fromm jauh dari kata ideal. Yang perlu diingat bahwa orang tua Fromm sendiri adalah orang tua yang neurotik. Fromm sendiri tumbuh di dunia yang berbeda, salah satunya adalah dunia Yahudi Ortodok dan yang lainnya adalah dunia kapitalitas modern. Pada saat pecahnya Perang Dunia I, Fromm masih berusia 14 tahun. Fromm masih terlalu muda untuk ikut berjuang, namun ia terkesan pada irasionalitas nasionalisme Jerman yang Fromm amati sendiri. Semasa remaja, Fromm tertarik oleh tulisan Björn dan Karl Marx. Setelah perang, Fromm menjadi seorang sosialis, walaupun pada masa itu Fromm tidak mau bergabung dengan Partai Sosialis, melainkan ia lebih berkonsentrasi pada pendidikan di bidang psikologi, filosofi, dan sosiologi di Universitas Heidelberg, dan ia menerima gelar PhD-nya. Masih dengan biografi Erich Fromm, dari tahun 1925 sampai 1930, Fromm mempelajari psikoanalisis pertamanya di Munich, lalu di Frankfurt, dan akhirnya di Berlin Psychoanalytic Institute pada tahun 1926. Tahun yang sama di mana ia keluar dari agama Yahudi Ortodok. Fromm menikahi Verena Reichmann, seorang ahli analisisnya yang berusia lebih tua 10 tahun darinya. Pada tahun 1930, Fromm dan beberapa orang lainnya mendirikan South German Institute of Psychoanalytic di Frankfurt. Karena ancaman Nazi yang semakin kuat, ia segera pindah ke Swiss. Dia bergabung dengan International Institute of Social Reason di Jenewa.
Pada tahun 1933, ia menerima undangan untuk mengajar kuliah di Chicago Psychoanalytic Institute. Pada tahun 1941, Fromm bergabung dengan Asosiasi untuk Perkembangan Psikoanalisis, Association for Advancement for Psychoanalysis of Psychoanalysis, APP. Pada tahun 1944, Fromm menikahi Henny Gurland, seorang wanita yang 2 tahun lebih muda darinya, dan memiliki minat terhadap agama dan pikiran mistis, yang kemudian mendorong hasrat Fromm akan Budaisme Zen lebih jauh. Pada tahun 1951, pasangan ini pindah ke Meksiko. Pada tahun 1968, Fromm menderita serangan jantung dan terpaksa mengurangi kesibukannya. Di tahun 1974, dalam keadaan masih sakit, ia dan istrinya pindah ke Mulrato, Swiss, di mana ia meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1980, beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-80. Fromm sendiri memulai karir profesionalnya sebagai psikoterapis menggunakan teknik psikoanalisis ortodok. Selama bertahun-tahun, gagasan-gagasan Fromm mengenai budaya sosial, ekonomi, psikologis telah menjadi perhatian banyak orang. Buku-buku terbaik diantaranya adalah Escape from Freedom 1941, Man for Himself 1947, Psychoanalysis and Relegation 1950, The Scent of Sign 1955, The Art of Loving 1956, Mark Concept of Man 1961, The Heart of Man 1946, The Anatomy of Human Destructiveness 1973, To Have or Be 1976, dan For the Love of Life 1986. Teori kepribadian Fromm sendiri dipinjam oleh banyak sumber, dan mungkin teori yang dasar yang paling luas adalah dalam buku-buku ini. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah. Fromm sendiri percaya bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya. Manusia tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka memperoleh kemampuan bernalar keadaan yang disebut Fromm sebagai dilema manusia. Manusia mengalami dilema dasar karena mereka terpisah dengan alam. Kemampuan bernalar manusia adalah anugerah dan juga kutukan. Di satu sisi, kemampuan ini membiarkan manusia bertahan, namun di sisi lain, hal ini memaksa manusia berusaha untuk menyelesaikan. Fromm menyebutkan hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial, karena hal ini berakar dari keberadaan akan eksistensi manusia. Dikotomi pertama yang paling fundamental adalah antara hidup dan mati. Realisasi diri dan nalar mengatakan bahwa kita akan mati. Dikotomi eksistensial kedua adalah bahwa manusia mampu membentuk konsep tujuan dan realisasi diri utuh. Namun, kita juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan itu. Beberapa orang mencoba mengatasi dikotomi ini dengan berasumsi bahwa masa lalu dalam sejarah mereka adalah pencapaian sempurna dalam kemanusiaan, sedangkan yang lainnya menganggap adanya kelanjutan hidup setelah kematian. Dikotomi eksistensial ketiga adalah bahwa manusia pada akhirnya hanya sendiri dan kita tetap tidak bisa menerima pengucilan atau isolasi. Manusia sadar bahwa dirinya adalah individu yang terpisah di saat yang bersamaan. Manusia percaya bahwa kebahagiaan mereka tergantung pada ikatan mereka dengan manusia lainnya. Psikoterapi. Fromm terlatih sebagai analisis Freudian yang ortodok. Fromm menjadi bosan dengan teknik analisis yang standar. Fromm mengembangkan sistem terapisnya sendiri yang disebut psikoanalisis humanistik. Dibandingkan dengan Fromm lebih memikirkan aspek interpersonal dalam pengalaman terapeutik.
Fromm percaya tujuan dari terapis adalah untuk pasien mengenali dirinya sendiri. Fromm percaya bahwa pasien melakukan terapi untuk mencari kepuasan akan kebutuhan dasar manusia. Mereka keterhubungan, keunggulan, keberakaran, rasa jati diri, dan kerangka orientasi. Dalam semangat keterhubungan ini, pasien sekali lagi akan merasa satu dengan orang lain. Walaupun transparan dan transparan balik mungkin terjadi dalam hubungan ini, tujuan utama adalah bahwa dua manusia secara nyata terlibat satu sama lain. Fromm percaya bahwa mimpi sebagaimana dongeng dan mitos diungkapkan dengan bahasa simbolis, satu-satunya bahasa universal yang dikembangkan oleh manusia. Oleh karena itu, mimpi memiliki arti di balik individu pemimpi. Maka Fromm akan meminta asosiasi pasien terhadap materi mimpi tersebut. Fromm percaya bahwa terapi seharusnya tidak terlalu ilmiah dalam memahami pasien. Hanya dengan sikap keterhubungan, maka seseorang dapat seutuhnya dimengerti. Terapi seharusnya tidak melihat pasien sebagai suatu penyakit atau benda, namun sebagai manusia dengan kebutuhan manusia yang sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristovani Denavia dengan NIM 802020-206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai human needs atau kebutuhan manusia yang dijelaskan oleh Erich Fromm. Jadi, menurut Erich Fromm, individu yang sehat adalah individu yang mampu memecahkan masalah kebutuhannya. Nah, kebutuhan manusia itu ada berbagai macam. Selain itu, komponen kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen positif dan juga komponen negatif. Baik, yang pertama adalah relatedness. Jadi, relatedness adalah dorongan seseorang untuk tetap bersama-sama dengan orang lain. Atau seseorang itu membutuhkan relasi dengan orang lain. Di sini ada komponen negatif dan juga positifnya nih teman-teman. Komponen negatifnya yaitu ada submission dan power. Submission ini bisa kita contohkan seperti ini. Suatu hari ketika saya mengikuti sebuah organisasi, saya hanya ingin mengikuti organisasi itu dalam tanda kutip hanya untuk ikut-ikutan saja. Lalu untuk yang power, ketika seseorang mengikuti sebuah organisasi, tujuan dia adalah untuk menjadi penguasa atau untuk menjadi ketua di organisasi tersebut. Nah, kalau komponen yang positif atau love, ini adalah ketika kita mengikuti organisasi, kita bisa belajar mengenai menghargai, menumbuhkan rasa cinta dan juga menumbuhkan rasa peduli dengan sesama, dan lain sebagainya. Baik, lalu yang kedua yaitu transcendence. Nah, transcendence ini adalah ketika seseorang memiliki dorongan untuk membuat hidup atau malah merusaknya. Kalau bisa dikatakan menjadi kreatif atau justru destroy. Lalu di sini ada komponen negatif dan positifnya. Dalam transcendence, komponen negatifnya yaitu destruktif. Nah, dari sini kita bisa ambil contoh seperti ini. Ketika kita nonton film Marvel, kemudian kita tahu ada tokoh bernama Thanos, dia memiliki tujuan yaitu ingin menghancurkan seluruh manusia dan ingin melenyapkan banyak manusia. Kemudian, kalau creativeness, kita bisa mengambil contoh seperti ini. Ketika ada seseorang yang ingin membantu orang lain, memberikan sedekah, atau ingin membuat kehidupan itu menjadi lebih berarti. Seperti itu. Baik teman-teman, lalu ada rootedness. Jadi rootedness ini adalah kebutuhan di mana seseorang itu ingin kembali merasakan dengan yang terpisahkan. Jadi ingin dekat kembali dengan sesuatu yang sudah lama tidak dekat. Nah, di sini ada dua komponen juga. Komponen positifnya yaitu ada wholeness, di mana kita bisa ambil contoh seperti ini. Ketika kita merantau, kemudian kita merasakan rindu dengan makanan rumah, rindu dengan kampung halaman, lalu kita memasak
masakan yang biasanya dimasak oleh orang rumah, kemudian kita berbagi dengan teman-teman. Kita menciptakan suasana baru supaya kita bisa mengobati rasa rindu kita dan supaya kita bisa merasakan suasana di rumah tetapi itu di tempat lain. Kemudian komponen negatifnya yaitu fiksasi atau fixation. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh seperti ini. Ketika seorang anak sudah berusia tidak waktunya dia untuk minum susu dalam botol, kemudian dia tiba-tiba mengulang lagi kejadian di masa lampau, yaitu dia tiba-tiba minum susu dalam botol lagi. Nah, itu yang dinamakan fixation, yaitu mengulang kejadian masa lampau di masa sekarang. Baik, selanjutnya ada sense of identity. Jadi, sense of identity ini adalah kebutuhan untuk menerima kemampuan dan karakteristik yang unik yang dimiliki oleh dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini juga ada dua komponen. Komponen negatifnya yaitu adjustment to a group. Di sini seseorang saat berada di lingkungan yang berbeda, dia merasa semuanya sama. Dia tidak menyadari adanya perbedaan sehingga dia melakukan segala sesuatunya untuk menjadi sama dengan yang lain. Sedangkan yang komponen positif itu ada individuality. Nah, di sini ketika seseorang itu berada di sebuah komunitas yang berbeda dengan dirinya, ia tetap teguh pada identitasnya dan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sehingga dia bisa mengerti dan tetap teguh pada pendiriannya dan tidak terhanyut oleh arus. Seperti itu. Baik teman-teman, yang terakhir adalah frame of orientation. Frame of orientation ini adalah ketika seseorang itu merasa butuh arahan atau butuh goals atau butuh tujuan yang ingin dia capai dalam hidupnya. Di sini ada dua komponen. Komponen positifnya adalah rational goals, yaitu ketika seseorang membuat goals atau tujuan yang rasional sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaan, dan dia berusaha untuk mencapainya. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika ada seorang anak duduk di bangku SMA, kemudian dia memiliki tujuan untuk menjadi seorang dokter. Lalu akhirnya dia belajar dan dia bisa memenuhi itu dengan cara berkuliah dengan jurusan kedokteran. Selanjutnya, kalau irrational goals adalah ketika seseorang memiliki goals, tujuan atau cita-cita yang tidak rasional, yang mungkin sangat mustahil untuk dicapai. Mungkin bisa saja kita berikan contoh seperti ini. Ketika seseorang ingin punya cita-cita menjadi superhero, wah tentunya tidak akan bisa kan kalau misalnya seseorang itu tiba-tiba jadi Superman yang bisa terbang. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya tentang human needs. Burden of freedom atau beban kebebasan. Kebebasan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Nah, biasanya kebebasan ini bersifat tidak terikat, sedangkan beban adalah sesuatu yang sukar, yang harus ditanggung. Nah, semakin individu memperoleh kebebasan, maka akan semakin terasa asing baginya. Tahun 1955, Fromm mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang memiliki kesadaran diri, imajinasi, serta nalar, dan manusia adalah makhluk aneh alam semesta. Nah, di sini dia berpikir bahwa akal pikiran itu semacam kutukan sama anugerah. Kenapa? Karena akal pikiran bertanggung jawab atas timbulnya perasaan, keterasingan, dan kesendirian. Namun, proses ini yang membiarkan manusia bersatu kembali dengan dunia. Nah, contohnya ada seorang anak dengan seorang ibu. Nah, waktu dia kecil, si anak ini masih kecil, dia memang butuh banget dampingan ibunya, karena ibunya tuh bakal memprotek dan memberi rasa aman kepada anaknya. Nah, seiring berjalannya waktu, anak semakin dewasa. Nah, di sini dia merasa seperti kebebasan, yang dimana dia kayak
secara nggak langsung dia nggak butuh ibunya lagi untuk ngelakuin aktivitas yang dia mau, seperti berteman dengan siapa saja, memilih pakaian, dapat melakukan aktivitas atau bergerak dengan bebas gitu. Namun dalam kebebasan dia ini, dia juga ngerasain beban. Kenapa? Karena waktu dia masih didampingin ibunya, dia itu ngerasain yang namanya aman meskipun dia nggak bebas. Nah, dia ngerasain beban kebebasan ini karena ketika dia nggak sama ibunya, karena gak ada lagi yang bikin dia aman gitu. Nah, di sini beban kebebasan yang dirasain si anak ini yang nyebabin yang namanya kecemasan dasar. Kecemasan dasar itu adalah perasaan seperti kayak sendirian gitu di dunia. Nah, kecemasan dasar ini bisa terjadi karena si anak ini mandang lingkungan secara negatif karena udah nyakitin dia gitu. Tapi menurut Harney, kecemasan dasar ini hal yang wajar karena kayak walaupun dia nggak dapat dorongan positif, tapi ini malah semakin menguat yang kemudian mempengaruhi pikiran seorang individu. A. Mechanism of escape atau mekanisme pelarian. Nah, di sini dibahas tuh tentang kalau misalnya seseorang udah nggak bersahabat sama diri sendiri, pastinya dia bakalan nyari cara untuk gimana sih caranya dapetin kebahagiaan. Nah, mekanisme pelarian ini adalah suatu proses untuk keluar yang berbentuk positif dan negatif. Yang mana kalau dia berbentuk yang negatif itu dia bisa benar-benar nggak nguntungin buat diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu benar-benar ngerugiin. Nah, kalau misalnya positif itu sebaliknya. Nah, menurut Fromm itu ada 3 jenis mekanisme utama dalam melarikan diri. Yang pertama ada authoritarianism, yang kedua ada destructiveness, dan yang ketiga ada conformity. Berbeda dengan Harney yang berpikir tentang sistem neurotik. Nah, kalau misalnya si Fromm ini itu cenderung untuk ngedorong manusia itu lebih kayak ke individu maupun kolektif. Satu, authoritarianism. Menurut Fromm, authoritarianism ini adalah kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian individu serta menggabungkan dengan individu atau sesuatu di luar diri untuk memperoleh kekuatan yang tidak dimiliki. Ini maksudnya gini, ada satu individu yang dimana dia itu tidak berdaya, lemah, dia nggak ada kekuatan. Nah, makanya dia mau cari individu lain yang di luar dari diri dia, mau gabung biar dia tuh kuat, karena dia nggak ada kekuatan dalam diri dia, karena dia lemah tadi, dia ngerasa nggak berdaya. Caranya tuh dengan menyerahkan diri dia meskipun dia nggak nyaman. Nah, kebutuhan mekanisme melarikan diri si authoritarianism ini ada 2. Yang pertama ada masokisme, yang kedua ada sadisme. Nah, masokisme ini itu semacam kelainan pada individu yang dimana dia akan ngerasa puas ketika dia disakiti atau direndahkan. Tujuannya untuk bergabung dengan individu atau sesuatu yang lebih kuat. Nah, biasanya ini pakai kedok cinta biar dapet apa yang dia pengen. Nah, terus yang kedua ada sadisme. Sadisme itu kayak lebih neurotik dan lebih berbahaya secara sosial karena tujuannya untuk mengurangi kecemasan dasar dia dan mencapai kesatuan dengan satu orang atau lebih. Nah, pada tahun 1941, Fromm menginformasikan terdapat 3 jenis sadisme. Yang pertama ada suatu kebutuhan untuk membuat orang lain tergantung pada dirinya dan menguasainya. Yang kedua ada suatu keinginan untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Yang ketiga ada suatu keinginan untuk membuat orang lain menderita. Itu tuh maksudnya gini, jadi orang yang kena sadisme ini, dia itu punya kecemasan dasar yang dimana biar cara dia ngilanginnya itu dia harus bikin orang lain menderita. Tapi nggak mungkin dong kalau orang sembarangan tuh kayak dibikin sama dia biar menderita, nggak mungkin. Nah, caranya tuh dia bikin suatu relasi. Nah, ketika dia membangun relasi sama seseorang, nah seseorang di luar daripada dirinya ini dibikinnya sama dia supaya ketergantungan sama dia, supaya dia bisa menguasain, dan di situ dia bisa manfaatin untuk keuntungan pribadi dia.
yaitu ngilangin kecemasan dasar dia gitu. Nah, yang kedua ada destructiveness. Ini tuh asalnya dari perasaan kesendirian, keterasingan, serta ketidakberdayaan. Nah, ini berbeda sama sadisme sama masokisme. Nah, ini nggak bergantung pada relasi atau hubungan. Nah, ini biasanya tujuannya buat ngilangin orang lain dengan menghancurkan objek demi mendapatkan kembali apa yang sudah hilang dari dirinya. Dan biasanya sih ini kurang diterima ya sama masyarakat. Cara ketiga untuk melarikan diri ada conformity atau konformitas. Konformitas sendiri adalah penyerahan diri kepada lingkungan dan rela melakukan apapun yang orang lain inginkan. Ya karena tuh kayak karena dia nggak dapet supaya dia dapet temen atau dia nggak sendirian, dia tuh rela aja ngelakuin apa aja yang orang mau. Jadi dia kesannya kayak robot, ke program sendiri, kaku. Juga dia nggak bisa ngungkapin pendapat meskipun kayak rasanya sakit apa gimana, apa nggak enak, dia nggak bisa ngomong karena ketika dia ngerasa nggak berdaya, dia bakal sering ngelakuin konformitas itu. B. Positive freedom atau kebebasan positif. Ini ya biasanya tuh kayak dengan kita ngungkapin sesuatu, pendapat apapun itu secara spontan, baik dari potensial rasional apapun emosional, ya itu udah termasuk dari kebebasan positif kita. Yang berbanding terbalik dengan kebebasan negatif. Biasanya tuh kebebasan negatif ini ngacunya ke kebebasan tapi punya batasan terhadap tindakan orang lain gitu, terus diri sendiri. Nah, pada tahun 1941 di sini menurut Fromm, rasa cinta dan kerja adalah dua komponen yang kembar dari kebebasan positif. Karena kayak perasaan cinta sama kerja itu kalau aktif di individu ya bisa satu sama dunia, serta dia juga gak perlu ngorbanin integritasnya sendiri. Selanjutnya, karakter orientation atau orientasi karakter. Dalam teori Fromm, kepribadian tercermin pada orientasi karakter seseorang melalui cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang lain atau suatu hal lain. Fromm mendefinisikan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh, yang merupakan karakteristik individu dan menjadikannya individu yang unik. Kualitas yang diperoleh dan yang paling penting bagi kepribadian adalah karakter, yang didefinisikan sebagai sistem yang relatif permanen dari semua dorongan non-instinktif di mana melaluinya manusia menghubungkan dirinya dengan dunia, manusia, dan alam. Fromm percaya bahwa karakter adalah pengganti kurangnya insting. Bukannya bertindak sesuai dengan insting, manusia malah bertindak menurut karakter mereka. Apabila mereka harus berhenti dan memikirkan akibat dari perilaku mereka, maka tindakan mereka akan menjadi tidak efisien dan tidak konsisten. Manusia juga dapat menghubungkan diri dengan dunia melalui dua cara, yaitu dengan memperoleh dan menggunakan suatu hal, asimilasi, dan dengan menghubungkan dirinya dengan hal lain, atau sosialisasi. Secara umum, manusia juga dapat menghubungkan dirinya dengan hal atau orang lain dengan cara produktif maupun non-produktif. Selanjutnya, orientasi non-produktif. Manusia dapat memperoleh sesuatu melalui keempat orientasi non-produktif ini. Fromm menggunakan istilah non-produktif untuk menerangkan cara-cara yang gagal untuk menggerakkan manusia lebih dekat pada kebebasan positif dan realisasi diri. Bagaimanapun juga, orientasi non-produktif tidak sepenuhnya negatif dan masing-masing memiliki aspek negatif dan positif. Yang pertama, reseptif. Karakter reseptif merupakan karakter yang merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka. Dan satu-satunya cara untuk berhubungan dengan dunia ialah dengan menerima sesuatu seperti cinta, pengetahuan, dan kepemilikan materi. Mereka lebih berpikir untuk menerima daripada memberi. Mereka juga ingin orang lain menyirami mereka dengan cinta, gagasan, dan hadiah. Kualitas negatif karakter reseptif ini adalah kepasrahan, kepasifan, dan kurangnya rasa percaya diri. Sementara sifat positifnya ialah kesetiaan, penerimaan, serta rasa percaya. Yang kedua, eksploitatif. Layaknya orang-orang reseptif, karakter eksploitatif percaya bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka. Tetapi berbeda dengan orang-orang reseptif, mereka mengambil dengan agresif apa yang mereka inginkan, bukan menerima secara pasif. Dalam hubungan sosial, mereka cenderung menggunakan kelicikan ataupun kekuatan untuk mengambil pasangan, gagasan, atau hak milik orang lain. Contohnya, seorang pria eksploitatif akan mungkin jatuh cinta dengan istri seseorang, bukan karena ia benar-benar menyukainya, namun karena ia ingin memeras suaminya. Dalam bidang gagasan, orang-orang eksploitatif lebih memilih untuk mencuri atau membajak daripada menciptakan.
Berbeda dengan karakter reseptif, mereka ingin mengungkapkan pendapat mereka, namun biasanya merupakan pendapat yang sudah dicuri. Sisi negatif karakter eksploitatif adalah angkuh, egosentris, arogan, dan penggoda. Sementara sisi positifnya yaitu sifat impulsif, bangga, menarik, dan percaya diri. Yang ketiga, menimbun. Karakter menimbun justru memiliki tujuan untuk menyimpan apa yang mereka sudah dapatkan, memendam semuanya di dalam, dan tidak mau melepaskannya. Mengenai hubungan cinta, mereka berusaha untuk memiliki orang yang mereka cintai, serta menjaga hubungan mereka. Namun bukannya membiarkan hubungan tersebut berubah dan tumbuh, mereka cenderung hidup di masa lampau dan menolak segala sesuatu yang baru. Sifat negatif dari kepribadian menimbun adalah kekakuan, kegersangan, bersikeras, perilaku kompulsif, dan kurangnya kreativitas. Sedangkan sisi positif karakter ini adalah keteraturan, kebersihan, dan ketepatan waktu. Yang keempat, memasarkan. Karakter pemasaran ini melihat diri mereka sebagai suatu komoditas, dengan nilai pribadi mereka yang bergantung pada nilai pertukaran, yaitu kemampuan mereka dalam menjual dirinya. Orang-orang yang berkepribadian ini memasarkan tidak memiliki masa lampau dan tidak memiliki masa depan. Tidak memiliki prinsip atau nilai yang tetap, karena pada dasarnya mereka merupakan barang belanjaan kosong yang siap diisi oleh karakteristik apapun yang paling tepat untuk dipasarkan. Sisi negatif dari karakter pemasaran adalah tanpa tujuan, opportunistis, tidak konsisten, dan sia-sia. Beberapa kualitas positif mereka diantaranya memiliki kemampuan untuk berubah, berpikiran terbuka, kemampuan adaptasi, dan juga kemurahan hati. Selanjutnya, orientasi produktif. Orientasi produktif tunggal memiliki 3 dimensi, yaitu bekerja, mencintai, dan bernalar. Orang-orang produktif bekerja menuju kebebasan positif dan realisasi yang berkesinambungan akan potensi mereka. Mereka merupakan karakter yang paling sehat di antara semuanya. Hanya melalui aktivitas produktif, manusia dapat menyelesaikan dilema mereka, yaitu bersatu dengan dunia dan hal-hal lainnya dengan mempertahankan keunikan dan individualitas. Hal ini dapat dicapai dengan bekerja, cinta, dan berpikir menggunakan nalar. Yang pertama, bekerja. Manusia yang sehat menilai kerja bukan sebagai akhir suatu hal, namun sebagai jalan untuk mengungkapkan diri mereka secara kreatif. Mereka tidak bekerja untuk mengeksploitasi orang lain, memasarkan diri mereka, menarik diri dari orang lain, atau untuk menimbun kepemilikan materi yang tidak dibutuhkan. Mereka bukannya malas atau aktif secara kompulsif, namun mereka lebih menggunakan kerja sebagai alat untuk menghasilkan keperluan hidup. Yang kedua, mencintai. Cinta yang produktif digambarkan melalui 4 kualitas cinta, yaitu rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Orang-orang yang sehat memiliki biofilia. Bio yang artinya hidup dan filos atau filia yang artinya cinta, sehingga dapat diartikan sebagai cinta penuh hasrat akan hidup dan segala sesuatu yang hidup. Orang-orang dengan biofilia ini menginginkan hidup lebih lanjut. Mereka memikirkan pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. Individu dengan biofilia juga mempengaruhi manusia lain melalui cinta, alasan, dan tindakan, tetapi tidak dengan pemaksaan. Fromm percaya bahwa cinta akan hal-hal dan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun, cinta terhadap diri sendiri harus datang lebih dahulu. Semua orang mampu untuk memiliki cinta produktif. Namun, kebanyakan orang tidak mampu mencapainya dikarenakan mereka tidak bisa mencintai diri mereka terlebih dahulu. Yang ketiga, bernalar. Pemikiran produktif tidak dapat dipisahkan dengan kerja dan cinta produktif, serta didorong oleh ketertarikan akan orang atau objek lain. Manusia yang sehat melihat orang apa adanya, bukan sebagai orang yang mereka ingin jadikan. Sama halnya mereka mengenal diri sendiri apa adanya, dan tidak membutuhkan pemahaman akan diri sendiri mereka. Fromm sendiri percaya bahwa orang yang sehat bergantung pada kombinasi orientasi karakter yang ada. Bertanya mereka sebagai suatu individu yang sehat bergantung pada kemampuan mereka untuk menerima sesuatu dari orang lain, mengambil saat sesuai, memelihara suatu hal, menukar suatu hal, bekerja, mencintai, serta berpikir secara produktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa dengan NIM 80 2020 280, dan pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang personality disorder. Nah, Fromm ini menjelaskan bahwa ada 3 gangguan kepribadian yang termasuk dalam kategori yang berat. Yang pertama adalah nekrofilia. Nekrofilia dapat diartikan sebagai cinta akan kematian. Nah, biasanya itu mengarah atau merujuk pada kelainan seksual di mana seseorang ingin kontak langsung seksual dengan mayat. Sementara Fromm menggunakan istilah nekrofilia untuk merujuk pada ketertarikan dengan kematian. Karakter dasar yang dimiliki oleh seorang yang mengidap nekrofilia ini adalah mereka benci manusia dan juga bersifat rasis. Selain itu, mereka juga bertingkah laku deduktif dan juga agresif. Nah, mereka yang mengidap nekrofilia ini menyukai hal-hal yang berbau teror, penyiksaan, ataupun bahkan penumpahan darah. Dan selain itu, mereka juga sangat senang bila membicarakan hal-hal yang berbau kematian, penguburan, ataupun penyakit. Mereka juga senang dengan kotoran, bau mayat, pembusukan, ataupun feces. Nah,
Mereka yang mengidap nekrofilia ini juga akan cenderung untuk memilih aktif pada malam hari dibandingkan dengan siang hari, karena mereka ini lebih senang bila mengerjakan suatu hal itu di tempat yang gelap dan di bawah bayangan. Gangguan kepribadian yang kedua adalah malignant narcissism. Nah, itu dapat diartikan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang ini cenderung untuk menghancurkan atau tidak suka dengan orang yang lebih superior daripada dirinya. Nah, sebetulnya keadaan ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi yang baik, di mana itu berarti orang-orang yang memiliki gangguan itu tuh cinta akan tubuh mereka dan mereka bangga pada diri mereka sendiri. Tetapi dalam sisi yang lain, sisi yang buruknya itu mereka tuh dapat diartikan kalau mereka menganggap kalau semua atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu tidak ada nilainya dan tidak berharga. Dan mereka itu tidak senang kalau ada orang lain yang lebih dari diri mereka. Nah, mereka yang mengalami gangguan ini akan terpaku pada diri mereka sendiri dan hanya kagum pada diri mereka sendiri. Nah, selain itu, mereka juga akan baru merasa aman kalau misalnya kualitas diri mereka itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan individu yang lain. Nah, menurut mereka juga harga diri mereka itu ditentukan pada gambar diri narsisismnya mereka, bukan pada sesuatu yang mereka capai. Nah, selain itu juga mereka yang mengidap gangguan ini memiliki perilaku yang sangat tidak senang kalau dikritik oleh orang lain. Mereka itu akan marah kalau mendapat kritik dari orang lain dan berusaha untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang yang memberikan kritik itu. Tapi kalau misalkan kritik yang datang kepada diri mereka itu jumlahnya banyak dan mereka tidak ada kemungkinan untuk memberikan perlawanan, maka mereka itu akan cenderung untuk meredam amarah mereka dan pada akhirnya akan berakibat pada depresi dan juga perasaan tidak berharga. Gangguan kepribadian yang terakhir adalah simbiosis incest. Nah, itu dapat diartikan sebagai kondisi atau keadaan di mana seseorang yang memiliki ketergantungan yang berlebihan kepada ibu ataupun pengasuh mereka dan juga merupakan bentuk fiksasi yang berlebihan kepada figur seorang ibu. Nah, pria dengan fiksasi yang berlebihan pada figur ibu ini akan cenderung membutuhkan wanita yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam memberikan kepedulian, memanjakan ataupun mengagumi mereka. Nah, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka mereka itu akan merasa cemas dan juga tertekan. Nah, simbiosis incest ini mulai terjadi pada masa bayi di mana terjadi kelekatan alami pada ibu dan anak. Nah, lalu saat anak memasuki tahap falik di perkembangan psikoseksualnya yang kita tahu dalam falik itu terdapat Oedipus kompleks. Nah, selanjutnya mereka yang hidup dalam simbiosis ini akan merasa cemas dan juga takut bila hubungan mereka dengan inangnya itu akan terancam. Nah, mereka juga akan merasa tidak bisa hidup kalau misalkan tidak ada yang menggantikan sosok ibu mereka. Nah, sebetulnya hal-hal ini, simbiosis ini itu akan dapat berpengaruh kepada kepribadian seorang individu di mana akan membuat mereka kehilangan jati diri mereka dan terlalu bergantung pada orang lain. Nah, selain itu juga akan membuat individu kesulitan dalam mencapai kemandirian dan juga integritasnya. Saya Karistia Seni Victoria dengan NIM 802020 308. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode investigasi Fromm. Kita akan melihat secara singkat bagaimana kajian antropologi tentang kehidupan sebuah desa di Meksiko dan analisis psikobiografi Adolf Hitler. Kajian antropologi tentang kehidupan sebuah desa di Meksiko diawali dengan Fromm dan timnya yang mempelajari karakter sosial di sebuah desa yang bernama Chiconchuac, yang terdiri dari 162 kakak dan 800 penduduk. Penduduk di desa ini kebanyakan bekerja sebagai petani. Nah, Fromm dan timnya menggunakan banyak sekali teknik untuk meneliti karakter sosial yang ada di desa ini. Termasuk diantaranya adalah wawancara ekstensif, lalu laporan mimpi, kemudian kuesioner terperinci, dan juga terdapat 2 teknik proyektif, yaitu tes noda tinta Rorschach atau yang biasa disebut dengan The Rorschach in Blood Test, dan yang kedua adalah tes apersepsi tematik atau yang disebut dengan The Thematic Apperception Test. Ada di masyarakat. Yang pertama adalah karakter memasarkan. Karakter ini merupakan hasil dari perniagaan modern dan cenderung ada dalam masyarakat, di mana perdagangan bukan lagi sesuatu yang pribadi dan manusia menganggap bahwa diri mereka sebagai komoditas. Lalu yang kedua adalah tipe reseptif non-produktif. Nah,
di tipe ini, biasanya orang-orang akan cenderung mengidolakan seseorang yang dianggap lebih superior, dan mereka akan cenderung menghabiskan energinya dan mengabdikan dirinya untuk berusaha menyenangkan orang yang diidolakan atau orang yang dianggap superior ini. Selanjutnya adalah karakter menimbun produktif. Orang-orang yang tergolong di dalam karakter ini biasanya adalah orang-orang dengan tipe pekerja keras, produktif, dan juga mandiri. Nah, fokus utama dari orang-orang dalam tipe ini adalah mereka menimbun dan bukan mengkonsumsi. Tipe yang terakhir adalah kepribadian eksploitatif. Para pria yang termasuk ke dalam tipe ini biasanya akan terlibat perkelahian dengan pisau maupun pistol. Dan para wanita yang termasuk dalam tipe ini biasanya mereka akan menjadi seseorang yang menyebarkan gosip. Selain itu, Fromm juga meneliti dokumen sejarah untuk mendapatkan gambaran dari profil orang terkenal yang dikenal dengan teknik psikohistoris atau psikobiografi. Nah, salah satu alasan mengapa Fromm memilih Hitler adalah karena ia menganggap bahwa Hitler adalah contoh manusia dengan sindrom pembusukan atau syndrome of decay yang paling jelas di dunia. Hitler memiliki 3 gangguan patologis, yaitu nekrofilia, narsisme berat, dan simbiosis incest. Fromm meyakini bahwa setiap tahap perkembangan di dalam hidup manusia sangat penting, dan juga ia percaya bahwa tidak ada satupun faktor dari kehidupan awal Hitler yang mendorongnya untuk menjadi pribadi dengan simbiosis pembusukan atau simbiosis of decay. Hitler adalah anak yang dimanja oleh ibunya. Hal inilah yang menyebabkan rasa narsistik di dalam dirinya meningkat. Namun, hal ini bukanlah penyebab dari patologi Hitler. Saat usia Hitler menginjak remaja, ia mulai menghadapi kegagalan-kegagalan yang melukai sisi narsismenya. Dan juga, ia terlibat konflik dengan ayahnya yang menginginkan Hitler bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Hitler ia berambisi untuk menjadi seorang artis. Kegagalan Hitler dimulai di sekolah tinggi. Kemudian, ia gagal menjadi seorang artis atau seniman, dan juga saat ingin menjadi arsitektur, ia juga mengalami kegagalan. Nah, kegagalan demi kegagalan yang ia lalui ini memotivasinya untuk balas dendam, dan juga sifat nekrofilia yang ada di dalam dirinya semakin meningkat. Dari sini, Fromm menarik kesimpulan bahwa analisis manapun yang akan mendistorsi gambaran tentang Hitler dengan menunjukkan sisi kemanusiaannya hanya akan meningkatkan kecenderungan orang-orang terbutakan dari calon-calon Hitler yang baru, kecuali mereka memiliki tanduk. Berikutnya adalah penelitian terkait. Awalnya, Fromm merupakan orang yang terlatih sebagai analis Freudian yang ortodoks. Namun kemudian ia memutuskan untuk mengembangkan terapinya sendiri yang disebut dengan psikoanalisis humanistik. Nah, tujuan dari terapi ini adalah agar pasien bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga fokusnya adalah aspek interpersonal dari pengalaman terapeutik. Tema utama dari teori kepribadian Fromm adalah kerenggangan dan keterasingan. Maka dari itu, diadakan penelitian untuk menguji yang pertama, apakah benar perbedaan antara keyakinan diri seseorang dan cara seseorang menerima keyakinan dari masyarakat menyebabkan rasa kerenggangan? Yang kedua, apakah dengan merasa renggang dari suatu kultur atau masyarakat berhubungan dengan meningkatnya perasaan cemas dan depresi? Hasilnya membuktikan bahwa semakin seseorang merasa jauh dengan orang-orang di lingkungannya, maka semakin ia cenderung merasa terasingkan, cemas, dan juga depresi. Namun, perasaan ini dapat berkurang apabila seseorang bisa menemukan sekelompok orang yang dimana dia dapat membagikan keyakinannya, walaupun keyakinan
keyakinan mereka berbeda dengan orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Gagasan-gagasan Fromm terus berpengaruh pada perkembangan politik. Nah, sebelumnya, Fromm telah memberi pernyataan yang jelas tentang bagaimana manusia dapat tertarik untuk mendukung kuat suatu partai politik melebihi partai politik yang lain. Namun, orang seperti apa yang cenderung menjadi seorang Republikan dan orang seperti apa yang cenderung menjadi seorang Demokrat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Jack dan Jane Block sudah melakukan penelitian longitudinal terhadap sekelompok murid taman kanak-kanak. Pertama-tama, mereka akan mengukur kepribadian sekelompok murid taman kanak-kanak dengan cara mengevaluasi dimensi kepribadian anak-anak dengan bantuan guru yang sebelumnya sudah dilatih untuk mengukur kepribadian. Lalu, 20 tahun setelahnya, para partisipan ini diminta untuk melengkapi sejumlah kuesioner penilaian diri untuk mengukur keyakinan politik mereka. Hasilnya, anak-anak yang pada saat kecil memiliki kepribadian yang mudah tersinggung, sulit membuat keputusan, penakut, dan juga kaku, cenderung memilih untuk politik konservatif. Sedangkan anak-anak yang yakin pada dirinya sendiri, energik, agak dominan, dan cukup bisa diatur pada saat mereka di taman kanak-kanak, tumbuh menjadi orang-orang dengan pandangan politik yang liberal. Di bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang kritik terhadap Fromm. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Fromm ini merupakan seorang penulis yang hebat dan juga sudah mengeluarkan banyak esai, tetapi terdapat beberapa kritik yang tertuju pada dirinya. Kritik yang pertama adalah istilah-istilah yang digunakan oleh Fromm ini dinilai tidak jelas dan terlalu samar. Hal ini membuat terjadinya kurang investigasi dan mengakibatkan Fromm ditempatkan di antara teoretikus-teoretikus yang paling tidak terbukti secara empiris. Kritik yang kedua itu adalah teori Fromm ini yang dikeluarkan oleh Fromm ini dinilai terlalu filosofis untuk dibenarkan dan diverifikasi. Yang ketiga, teori ini dinilai kurang mampu memberikan ketepatan yang mengakibatkan pada sulitnya untuk memprediksi kebenaran teori tersebut. Yang selanjutnya, tulisan yang dihasilkan oleh Fromm ini dinilai terlalu mendorong pembacanya untuk berpikir produktif, dan sayangnya tidak semua peneliti dan terapis itu dengan mudah menerima informasi esai dari Fromm ini. Nah, yang kelima, pandangan Fromm ini dirasa kurang memiliki tingkatan dan juga kurang terstruktur. Nah, yang mengakibatkan Fromm ini mendapatkan nilai yang rendah dalam hal konsistensi internal. Kritik yang terakhir itu adalah Fromm enggan untuk meninggalkan konsep-konsepnya yang terdahulu untuk menggabungkan pada gagasan yang selanjutnya. Nah, teori ini dinilai kurang mampu memiliki kelugasan dan kesatuan. Nah, teori Fromm ini juga mendapatkan nilai yang terendah dalam kriteria kesederhanaan atau parsimoni.